Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan jawaban dari UAS Teknik Pemboran 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agil Sifa Fahmi, NIM 1801053 dari kelas TPP 18. Untuk soal UAS Teknik Pemboran 2 yaitu seperti ini, terdapat 14 soal. Nah, berikut saya akan menjawab soalnya. Yang pertama yaitu, jika lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan, tentunya dapat mengakibatkan pipe stuck. Lebih tepatnya yaitu differential sticking. Kenapa bisa terjadi? Karena water loss yang besar akan masuk ke zona sel, kemudian sel tersebut akan mengembang atau menjadi aktif sehingga dapat menjepit rangkaian pipa pemboran. Contohnya seperti pada gambar ini, lapisan sel aktif kemudian mengembang dan menjepit pipa pemboran itu. Yaitu soal berikutnya, soal nomor 2. Ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang bor dipengaruhi oleh banyaknya solid material atau filtrat yang tertinggal di dinding lubang bor setelah fluida itu terserap ke dalam formasi. Jadi solid material yang tertinggal setelah mud filtratnya terserap, seperti ini mud filtratnya ya, itu akan menjadi mud cake. Nah, contohnya seperti ini mud cake-nya yang menempel pada dinding bor serta juga bisa disetting pada saat pembuatan mud cake itu sendiri, yaitu dengan zat adiktif. Nah, tentunya menggunakan alat yaitu yang namanya filter press atau HTHP, yaitu high temperature high pressure. Kemudian soal nomor 3, differential sticking cenderung akan terjadi pada, jawabannya yaitu biasanya terjadi pada tekanan overbalance, di mana tekanan hidrostatik lumpur lebih tinggi atau lebih besar daripada tekanan formasi, dan juga bisa terjadi pada formasi yang berporos atau zona permeable. Seperti pada gambar di samping, terdapat rangkaian pipa bor, mud cake, dan zona permeable, di mana densitas yang tinggi atau mud filtrat yang tinggi akan membuat mud filtrat tersebut akan menyerap ke dalam zona permeable dan kemudian akan membentuk mud cake. Nah, mud cake tersebut akan menjadi besar atau tebal sehingga rangkaian pipa bor tersebut terjepit ke dalam mud cake dan akan terjerembab di dalam zona permeable ini. Contohnya jika diibaratkan itu seperti ditarik gitu rangkaian pipa bornya. Nah, serta juga bisa mud filtrat masuk ke dalam zona permeable, mengembang dengan aktif dan dapat menjepit rangkaian pipa bor. Nah, jika dilihat dari atas seperti ini ya, ini ada pipa bor, kemudian ada mud cake, ini zona permeable, dan kemudian ini lubang bornya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, nomor 4, yaitu lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan yang pertama ada penurunan penetration rate, kedua ada pressure loss dan beban pompa bertambah, ketiga ada lumpur sulit dipisah dari gas, cutting, dan pasir. Nah, jadi penurunan penetration rate karena lumpur yang kental atau viskositas yang tinggi akan memiliki kohesi partikel yang kuat. Jadi viskositas itu memiliki, jika didefinisikan itu kerapatan antar partikel, sehingga menghalangi efektivitas drilling oleh bit yang akan menyebabkan penetration rate rendah, serta membutuhkan tenaga dorong yang lebih besar. Nah, tentunya nyambung ke yang bawahnya, yaitu beban pompa akan bertambah. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Apabila menurunkan rangkaian metabor di mana lumpur mempunyai gel strength yang besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah yaitu akan menyebabkan yang pertama, yaitu akan menyebabkan surfactor, diantaranya adalah circulation dan caving. Nah, kenapa caving ini bisa terjadi? Karena gel strength sendiri yaitu berfungsi mengikat cutting, ya ini cutting diikat agar tidak jatuh ke bawah. Jika gel strength ini terlalu besar kemudian menurunkan rangkaian pipa bor, maka mempersulit usaha pompa untuk memulai sirkulasi. Nah, hal ini memerlukan tekanan sirkulasi tentunya yang tinggi, yang dapat menyebabkan loss circulation dan caving. Jika dianalogikan itu seperti memukul dinding lubang bor ya. Contohnya yaitu ini caving. Pada gambar ini yaitu runtuhnya dinding bor
kan dipukul dapat mengakibatkan runtuh dinding bor dan dapat menyebabkan pipe stuck. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar loss circulation. Kemudian soal nomor 6, pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk, tentunya bertujuan untuk cutting yang ada di dalam lubang bor tidak menumpuk sangat banyak, yang dapat menyebabkan rangkaian pipa bor itu terjepit atau pipe stuck. Contohnya seperti gambar ini. Jika tidak disirkulasikan, maka cutting ini akan menumpuk lebih banyak dan dapat menyebabkan terjepitnya rangkaian pipa bor. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Nah, dapat ditambahkan zat aktif yaitu yang berupa thinner. Nah, contohnya itu seperti krom lignosulfonat, kemudian ada alkali lignit, kemudian ada sodium acid, kemudian ada pyrophosphate, kemudian ada zat-zat yang lainnya. Nah, untuk krom lignosulfonat contohnya seperti ini ya, dia berwarna coklat. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 8. Kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah, jika water loss tinggi, tentunya water loss yang masuk ke dalam lapisan akan semakin besar atau banyak, dapat menjepit rangkaian pipa bor. Nah, jika water loss tinggi, tentunya maka nilai mud cake yang terbentuk akan besar dan tebal. Nah, maksudnya apa? Jika masuk ke dalam formasi sel, lapisan itu akan mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena mud filter tersebut masuk ke dalam formasi sel dan menyebabkan formasi itu aktif, makanya dia mengembang dan menjepit rangkaian pipa bor. Nah, jika water loss tinggi, maka nilai mud cake pun akan tinggi dan membuat mud cake tersebut semakin besar atau memiliki ketebalan yang sangat tebal. Maksudnya tebal yaitu mud cake yang terbentuk di dalam lubang bor itu memiliki ketebalan yang sangat tebal yang dapat mengakibatkan pipe stuck juga. Kemudian lanjut ke soal nomor 9, yaitu lumpur bor dengan jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan maka akan mengakibatkan, tentunya pada saat pemboran kita harus men-setting lumpur supaya lumpur tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil. Nah, jika terlalu kecil akan menyebabkan permasalahan seperti kick. Nah, jika terlalu besar akan mengakibatkan yang pertama ada formation damage dan yang kedua ada loss circulation. Nah, maksudnya apa? Contohnya seperti yang digambar ini ya. Yang pertama ini ada formation damage dan yang kedua ini ada loss circulation. Saya akan menjelaskan formation damage terlebih dahulu, yaitu di mana lumpur pemboran tersebut masuk ke dalam pori-pori suatu batuan reservoir yang dapat mengakibatkan kerusakan formasi di sekitar lubang sumur yang menyebabkan pengurangan kemampuan alir fluida reservoir di bawah kemampuan asalnya. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Padahal orang geologi sudah ngomong bahwa di dalam reservoir itu dia memiliki cadangan yang sangat besar, tapi pada saat diproduksikan kenapa kok tidak ada? Nah, contohnya yaitu formation damage. Nah, kalau loss circulation yaitu masuknya atau hilangnya lumpur pemboran ke dalam formasi. Contohnya seperti gambar yang di bawahnya ya. Kemudian masuk ke dalam perhitungan soal nomor 10, yaitu ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, dan tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa? Jadi bentuk dari tangki lumpur pemboran sendiri itu jika dilihat dari gambar ini yaitu kan balok. Maka rumus dari balok sendiri ini yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yaitu kita menggunakan volume satu tangki dulu ya, yaitu 18, panjangnya 18, lebarnya 10. Kemudian kenapa tingginya kita menggunakan 6? Karena batasan yang boleh diisi lumpur yaitu hanya setinggi 6 feet, makanya kita menggunakan 6, yaitu ketemulah 1080 kubik feet.
Kemudian di sini ada 3 buah tangki, kemudian kita akan mengalihkannya dengan 3, yaitu 1080 dikali 3, yaitu ketemulah hasil 3240 kubik feet. Nah, yang dibutuhkan dalam pemboran yaitu satuannya adalah barel. Kita akan konversikan dari yang kubik feet atau feet pangkat 3 dikonversikan menjadi barel, yaitu dengan cara dikalikan 0,17811, yaitu dengan hasil 577,0764 barel. Nah, kemudian lanjut ke soal berikutnya 11, tetap kehitungan, yaitu casing dengan OD 95/8, kemudian ID 8,835, berat 40 pounds per feet, kemudian diameter lubang 12,1/4 inch, panjang casing 5000 feet, dengan ketentuan 1 feet sama dengan 13 inch, 1 kubik feet 7,48 galon, 1 BBL sama dengan 42 galon. Nah, di sini saya akan mengkonversikan terlebih dahulu supaya semua satuannya itu menjadi feet untuk yang satuan panjang. Contohnya seperti casing UD yang awalnya inch yaitu 95/8 atau 9,635 inch, kita konversikan menjadi feet yaitu dengan dikali 0,08333, yaitu dengan yaitu hasilnya 0,802 dan seterusnya dalam satuan feet. Kemudian yaitu diameter lubang bor yang awalnya 12,1/4 inch atau 12,25 inch, kita konversikan menjadi feet juga, yaitu dengan konversi 0,08333 dikali 12,25 inch, yaitu hasilnya 1,020833 feet. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu untuk mencari volume anular, yang ditanyakan volume anular atau anulus. Nah, yaitu rumusnya yaitu volume hole atau volume lubang, seperti ini ya lubangnya, dikurangi volume OD. OD dari casing tersebut, OD adalah objek diameter. Nah, untuk mencari volume OD-nya gimana? Rumusnya yaitu 1/4 pi dikali OD kuadrat dikali L. Kemudian kita masukkan seperti ini ya. Kemudian untuk VOD dari casing sendiri ini tuh ketemu hasilnya 2524,58 kubik feet. Kenapa menggunakan OD? Karena yang dibutuhkan adalah si luarnya ini, bukan si dalamnya ini. Kemudian untuk volume hole, tentunya untuk volume hole ini itu adalah ID, yaitu rumusnya sama, yaitu 1/4 pi ID hole kuadrat dikali L. L-nya yaitu panjang. Nah, kenapa menggunakan ID ya? Karena yang dihitung yang di dalam. Kalau UD pasti dia ke lapisannya, jadi nggak mungkin. Nah, maka hasilnya yaitu 4083,57 kubik feet. Nah, kemudian kita bisa mencari volume dari anulus atau anularnya, yaitu dengan dikurangkan yaitu dengan cara pengurangan antara volume hole dikurang dengan volume UD. Nah, didapatkan yaitu 1559 kubik feet. Masih dalam satuan kubik feet, kita konversikan ke dalam barel, yaitu dengan dikali 0,17811, hasil akhirnya yaitu 277,68 barel. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan ROP yang optimum, parameter yang cenderung diubah-ubah adalah, nah parameter yang cenderung diubah yaitu ada WOB, RPM, dan flow rate. WOB yaitu untuk melanjutkan untuk mendapatkan laju penembusan yang maksimum, beban pada mata bor tiap perubahan formasi itu harus diubah-ubah sesuai dengan kekerasan batuan yang ditembus. WOB juga memiliki beberapa berat tentunya yang berbeda-beda. Kemudian RPM, peningkatan RPM melebihi kecepatan putaran kritisnya akan didapatkan menimbulkan getaran pada drill string. Besarnya RPM disesuaikan dengan besarnya beban dari mata bor itu sendiri yang diberikan sesuai dengan kekerasan lapisan yang ditembus. Nah, kalau flow rate, penambahan beban pada mata bor harus diimbangi dengan kemampuan pembersihan pengangkatan serpi bor dari dasar lubang bor. Contohnya seperti ini ya, untuk ada WOB-nya, RPM, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumber vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh, nah,
terdapat beberapa faktor, yaitu pertama ada formasi dan kemudian ada mekanik. Nah, yaitu pertama ada drill collar tidak cukup kekar sehingga mengakibatkan kelengkungan. Karena drill collar sendiri berfungsi sebagai pemberat rangkaian pipa bor, maka dia harus kekar atau tebal supaya tidak terjadi kelengkungan. Yang kedua ada WOB yang berlebihan. Nah, jika WOB sendiri ini berlebihan, maka dia akan mengakibatkan drill collar itu akan mengalami melengkungan juga karena berat dari WOB sangat berat. Kemudian ada susunan bottle home assembly atau BHA yang memberikan bentuk lubang yang berlainan. Kemudian ada formasi yang berseling-seling atau lunak dan keras. Nah, jadi jika formasi berseling-seling, lunak atau keras akan menyebabkan begitu berbelok ke lapisan yang lebih lunak. Seperti itu. Karena lapisan yang lebih lunak mudah ditembus oleh rangkaian pipa bor sendiri. Kemudian masuk ke soal nomor 14, yaitu jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pemboran. Nah, sistem pemboran, sistem peralatan utama pemboran yaitu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada sistem tenaga atau power system, kemudian ada sistem pengangkat atau hoisting system, kemudian ada sistem putar atau rotating system, kemudian ada sistem sirkulasi atau circulating system, yang kelima ada sistem penyegak sembur liar atau blowout preventer. Nah, saya akan menjelaskan peran-perannya masing-masing. Nah, sebelumnya semua sistem ini wajib ada pada saat melakukan operasi pemboran. Karena jika salah satu ini tidak ada, maka pemboran tidak dapat dilakukan. Nah, tentunya 5 sistem ini mereka saling berhubungan untuk dapat mengebor sumur tersebut dengan aman dan baik. Yang pertama ada power system, contohnya seperti gambar ini, yaitu ini gambar prime mover. Merupakan sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan sistem yang ada pada pemboran, yaitu sistem sirkulasi, sistem angkat, dan sistem putar. Nah, besarnya tenaga yang diperlukan tergantung pada kedalaman sumur yang akan dibor. Jadi semakin dalam, maka akan membutuhkan rig dengan HP yang besar pula tentunya. Nah, kemudian masuk ke dalam hosting system, contohnya seperti gambar ini. Hosting system adalah sistem pengangkat, fungsi utamanya adalah untuk menurunkan dan menaikkan rangkaian pipa bor. Sistem ini juga harus mampu menahan beban yang terpasang selama proses pemboran itu berlangsung, yaitu drill string. Nah, pada sistem ini terdapat drawwork. Nah, drawwork sendiri ini tuh terdapat rotary drive. Nah, rotary drive ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang dia dapatkan dari prime mover menuju ke rotary table. Nah, hosting system terdapat beberapa komponen, yaitu ada struktur penyangga dan peralatan pengangkat. Kemudian ada rotary. Sebelum masuk ke rotary system, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari hosting system. Peralatan mengangkat yaitu ada drawwork, round block, traveling block, hook, drilling line, elevator, serta link. Kemudian masuk ke rotary, contohnya seperti ini ya rotary, yaitu untuk memutar rangkaian pipa pemboran di dalam sumur. Energi dari sistem ini dihasilkan oleh tenaga yang disalurkan dari drawwork menuju ke rotary table atau meja putar yang telah saya jelaskan tadi pada hoisting. Jadi drawwork mendapatkan power dari tenaga dari power system, kemudian disalurkan dengan rotary drive menuju ke rotary table. Nah, jika pada saat pemboran menggunakan top drive, maka tidak diperlukan atau tidak perlu menggunakan yang namanya rotary table, karena di dalam drive sendiri itu telah terdapat motor yang berfungsi untuk memutar, melakukan sirkulasi, dan untuk mengangkat. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini tuh digunakan untuk melakukan sirkulasi lumpur pemboran. Nah, lumpur pemboran adalah hal terpenting dalam melakukan proses pemboran, karena 90% keberhasilan pemboran itu ada pada lumpur pemboran tersebut. Kemudian ada tahap sirkulasi. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya. Yang pertama ada section line, kemudian menuju discharge line, kemudian ada standby, kemudian masuk ke rotary hose. Nah, kemudian masuk ke rangkaian sistem pengangkat atau sistem putar, yaitu ada swivel, kelly, drill pipe, drill collar, bit, kemudian keluar bit menuju nozzle, keluar bit dari nozzle,
menuju ke annulus DC, annulus DP, return line, shell shaker, desilter, desander, dan degasher. Kemudian kita lanjut ke terakhir, yaitu ada blowout preventer. Nah, blowout preventer itu apa? Merupakan alat yang digunakan untuk membantu menangani kick dengan cara menutup lubang bor dan juga merilis atau membuang fluida kick dari dalam sumur bor itu keluar. Nah, BOP ini digunakan jika hanya terjadi kick saja. Nah, untuk menangani kick sendiri itu yaitu lumpur. Nah, BOP sendiri biasanya dipasang setelah kita melakukan running surface casing. Karena pada setelah kedalaman surface casing, dia memiliki tekanan yang sangat besar. Nah, komponen utama dari BOP yaitu pertama ada BOP stack, akumulator, dan supporting system. Nah, BOP sendiri ini tuh digerakkan oleh yang namanya akumulator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kartu ujian dari saya yang wajib dicantumkan pada saat ujian. Terima kasih.